Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi nilai pada mata kuliah karakter building dengan tema wawancara untuk pengembangan karir pribadi. Yang saya hormati Ibu Desi Suryani selaku dosen karakter building. Perkenalkan, nama saya Ike Dwiantini dengan NIM 6423061. Saya dari kelas 642A26 jurusan manajemen. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang berhasil dalam bidang ilmu agama sehingga saat ini ia telah menjadi seorang ustadz dalam usia 21 tahun. Perkenalkan, di sini sudah ada Kak Irman Fakih selaku Ustadz sebagai narasumber yang akan saya wawancarai. Kak Irman Fakih ini adalah lulusan alumni dari pesantren Darul Lughoh wa Dakwah atau biasa disebut Dalwa yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian Kak Irman Fakih ini memulai masuk pesantren sejak lulus sekolah dasar atau di usia 13 tahun pada tahun 2015 dan bisa menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Dan Kak Irman Fakih ini adalah seorang mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian Kak Irman Fakih ini sangat aktif pada pengajian mingguan, yaitu sebagai penceramah. Kemudian juga aktif sebagai khotib pada hari Jumat. Nah, kemudian di sini saya memiliki pertanyaan untuk Kak Irman Fakih selaku Ustadz yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di usia 21 tahun ini. Yang pertama, apa yang memotivasi Kak Irman Fakih ini untuk menjadi seorang ustadz? Untuk yang memotivasi itu sih banyak ya, cuman mungkin salah satu hal yang paling memotivasi saya untuk mendalami ilmu agama itu saya ingin membahagiakan orang tua, baik di sisi dunianya maupun di sisi akhiratnya. Sehingga kalau misalkan saya mendalami ilmu agama, kedepannya nanti saya bisa membimbing mereka atau sama-sama berjalan di hal-hal yang benar menurut agama sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mungkin itu sih motivasinya yang saya pegang untuk mengambil jalan memperdalam ilmu agama. Baik Kak Irman Fakih, kemudian bagaimana sih metode pembelajaran yang diterapkan selama kakak menjadi santri di pondok pesantren tersebut? Untuk metode pembelajarannya sih di pondok pesantren saya dia pakai dua metode. Jadi salafi juga, baca kitab kuning juga, dan modern juga. Ada sekolah formalnya. Artinya kita mondok, ngaji kitab, ngaji Quran dan lain sebagainya, juga didampingi dengan pembelajaran formal yang diterapkan sebagaimana SMP atau SMA. Jadi nggak cuman di pondoknya aja, formalnya juga dapat ya, seperti itu. Baik, kemudian dalam masa-masa menjalani pendidikan itu kan pasti ada masa yang tidak mudah. Sebagai contoh, teman yang kurang sesuai, mungkin juga ada teman yang jahil, kemudian ataupun ada guru atau ustadz yang kurang disenangi. Bagaimana sih cara menyikapi hal-hal yang tidak sesuai tersebut ketika menjalani pendidikan di lingkungan pesantren itu? Sebenarnya bukan cuma di kalangan pesantren aja ya Kak, untuk apa namanya teman-teman yang mungkin jahil atau orang-orang yang mungkin kurang disenangi. Di kalangan lingkungan masyarakat juga banyak mungkin yang seperti itu. Kalau menurut aku sih kembali ke niat awal aja sih Kak. Niat awal aku kan ke pondok tuh untuk cari ilmu, cari pendidikan agama, bukan mencari teman-teman, bukan juga mencari apa namanya hal yang disenangi atau enggak. Jadi
Menurut aku ya kembali ke niat awal aja, niat awal untuk mencari ilmu, ya udah apapun yang ada di sana tinggal diterima aja, dihadapi dengan lapang dada gitu. Kalau ada teman yang memang kurang sesuai, ya kalau menurut aku lebih baik dijauhin, bukan untuk memutus silaturahmi tapi untuk memperbaiki diri kita, takutnya kita malah ikut seperti mereka. Seperti itu aja sih. Nah, saat ini kan Kak Irman Fakih sudah menjadi seorang ustadz dan bahkan aktif ya dalam berceramah atau berdakwah eh, di pengajian-pengajian ataupun di apa di tempat eh, ketika menjadi khotib di sholat Jumat. Nah, apa sih tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam berdakwah dan bagaimana cara kakak untuk mengatasinya? Untuk tantangannya saya rasa ya lumayan banyak sih kak, tantangan dalam menghadapi atau kita dalam apa langkah berdakwah tuh, apalagi dibilangnya saya kan dibilang ustadz muda lah gitu, atau orang masih muda dan lain sebagainya. Itu sering dianggap, bukan dianggap remeh sih, lebih dianggap ya anak muda, seperti gimana sih anak muda zaman sekarang gitu ya kan. Jadi nggak terlalu dianggap sama mereka-mereka yang mungkin sudah tua gitu. Cuman kalau menurut saya, selama kita pergi itu untuk berdakwah kemudian menyebarkan hal-hal yang baik, saya ya nggak usah peduli omongan orang seperti apa. Baik. Gimana kita dengan hal yang kita lakukan aja. Ya selama ini aman-aman aja sih kak, belum belum pernah ada yang sampai melecehkan segala macam, belum pernah ada ya. Kembali kepada niat pertama, kalau kita baik insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Itu aja sih. Baik Kak Irman Fakih. Kemudian saya punya pertanyaan terakhir, yaitu apa sih nasihat Kak Irman Fakih untuk seseorang yang ingin menjadi seorang ustadz atau ustazah. Kemudian langkah apa sih yang harus mereka ambil untuk memulai perjalanan ini? Nasihat, eh, mungkin saya belum terlalu pantas ya untuk memberi nasihat, cuman sekedar saran dan info aja menurut pengalaman. Kalau memang mungkin Kak Ike atau siapapun yang menonton video ini mau menjadi orang yang lebih berpengaruh dalam agama, itu yang pertama perbaiki niat. Jadi niatnya untuk apa? Memperdalam ilmu. Dan bukan hanya agama, apapun itu, mau jadi akuntan dan atau segala macam, mesti memperbaiki niat. Pasang niat baik-baik, berjuang, kemudian pantang menyerah. Ya, jangan sampai hal-hal yang kecil-kecil atau sedikit masalah-masalah kecil itu bisa menghambat daripada tujuan kita untuk meraih daripada kesuksesan. Seperti itu. Saya rasa langkah pertama yang perlu dijalankan atau dilakukan oleh seorang yang mungkin mau memperdalam ilmu agama, itu dia harus mengkaji ilmu tersebut melalui guru-guru. Ya, memang banyak sekarang metode-metode pembelajaran selain melalui guru, mungkin bisa melihat Google atau melalui YouTube dan lain sebagainya. Namun yang lebih berpengaruh dalam hidup ketika kita belajar adalah ketika kita belajar melalui guru daripada ilmu tersebut, sehingga hal-hal yang membuat kita tidak paham kita bisa langsung bertanya kepada mereka, bisa mempermasalahkan dengan mereka, sehingga muncul jawaban-jawaban yang memang bisa membenarkan kita dalam menuntun kita memperdalam ilmu agama. Baik, saya pikir cukup untuk wawancara pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Ustadz Irman Fakih yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada wawancara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.